Terus berangkat TW berangkat jadi ditobrok. Wes. Sekarang enggak. Selino, gimana sih? Apa video? Kenapa kamu nggak enak? Masa pagi-pagi udah tabrak orang, barusan lihat dompet gak ada uang. Ini gaji belum cair 2 bulan, gimana sih? Sama, gaji juga belum cair loh. Gimana sih bos kita ini? Bisa. Halo? Ya Bu? Ya? Kamu yang kerja nggak sih? Laporan-laporan surat-surat barang-barang itu belum kamu kirim. Kamu tuh sebagai distribusi barang, kamu yang kirim barang-barang sama surat-surat ya? Iya Bu. Bisa semuanya nggak dikirim hari ini. Saya sudah ngirim beberapa tadi Bu. Sekarang ini lagi istirahat Bu. Alah, banyak alasan. Kamu ini kan kayak udah gaji buta. Saya tuh pekerjaan kamu di sini. Kamu tuh jangan seenaknya aja. Di sini yang bos kamu atau saya sih? Ya Ibu bosnya. Oke, saya tunggu ya. Kalau sampai hari ini nggak kamu kerjain, kamu nggak usah kerja lagi di sini. Iya Bu, ini saya lagi antar Bu. Iya, yaudah. Bu. Punya bos kata, punya hati, tidak punya perasaan emang. Mana sih? Ya. Duluan ya. Tanggul apa lapor peradilan udah berikan spesial. Awakmu sih ngono lah. Gimana kalau aku yang lapor? Tapi bakal diterima nggak? Nggak apa-apa deh, coba aja daripada kayak gini terus gaji nggak masuk-masuk. Terus mau makan pakai apa kayak gitu? Selamat siang Pak Armuji. Semoga segera dibalas. Selamat siang Pak Arjo. Oh iya, selamat siang. Ada apa? Saya mendapatkan laporan pelanggaran etika kerja pada perusahaan PT yang beralamat di Baik, kamu konfirmasi dulu apakah kasus ini benar terjadi apa tidak? Karena kasus ini sangat-sangat membuat karyawan menjadi susah. Kalau memang kasus ini benar-benar terjadi, besok kita akan langsung menindaklanjuti ke perusahaan tersebut. Siap Pak, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang, benar dengan saudara Arisa Suhadi yang melapor terkait eksploitasi pekerja di perusahaan. Perkenalkan, saya Richard dari tim Bapak Armujo. Apakah benar yang melapor kasus ini adalah saudara sendiri? Dan dalam perusahaan ini apakah terdapat korban lain yang dapat perlakuan serupa dari perusahaan ini? Oke, terkait penanganannya, hari besok hari saya dan tim Bapak Armujo akan segera ke lokasi sekitar jam 10 pagi. Iya, siap, sama-sama. Permisi, Ya, ada apa ya Pak? di mana bosmu? Maaf Pak, kami lulus beneran betul. Bentar, kami datang di sini mau menyelesaikan kasus dari perusahaan ini. Maaf Pak, saya nggak ngerti ya, saya nggak ngerti. Di mana bosmu? Mana ini? Tenang aja Pak, ini saya sudah menemukan nomor telepon dari bosnya ini. Coba langsung telepon aja. Ini Pak. Halo. Di mana kamu? Siapa Bapak? Saya Armujo, wakil wali kota. Di mana kamu? Ngapain Bapak? Saya nggak kenal Bapak. Saya dapat laporan dari pegawaimu
kalau kamu menipu para pegawaimu ya. Enggak, saya nggak nipu. Saya nggak nipu pegawai saya nggak nipu. Buktinya kalau kamu tidak menipu, nggak mungkin pegawaimu melaporkan ke tim kami. Bapak juga mana buktinya kalau saya nipu? Saya nggak nipu. Pak, Bapak nggak punya bukti kan? Makanya, ayo ketemuan, kita selesaikan kasus ini. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak kenal Bapak. Saya nggak ada urusan sama Bapak. Loh, gimana sih kamu ini? Ngapain Bapak? Ya udah. Saya nggak ada urusan sama Bapak. Bapak nggak usah ngurusin urusan perusahaan saya nggak kenal. Loh, saya ini mau menyelesaikan kasus ini karena laporan dari pegawaimu. Bagaimana sih kamu ini? Di perusahaan saya nggak ada apa-apa. Ya udah Pak ya, cukup. Nggak usah Bapak kesini-sini. Saya nggak kenal Bapak. Sudah, terima kasih. Gimana ini? Udah kita paksa aja, kita masuk paksa aja. Gimana ini? Saya mendapatkan laporan dari pegawaimu kalau kamu melakukan penipuan kepada mereka berdua. Saya nggak ngelakuin penipuan, saya nggak ngelakuin apa-apa. Gak mungkin dong, kalau kamu merasa nggak melakukan penipuan, gak mungkin mereka melakukan kepada kita. Sekarang mana buktinya saya ngelakuin penipuan, Pak? Saya nggak pernah ada menipu. Tunjukkan buktinya. Sudah jelas, para karyawan Anda sudah melaporkan terkait dengan penahanan jasa, tidak memberikan istirahat yang cukup, dan juga menahan gaji daripada karyawan. Sudah secara hukum, hal ini sudah sangat tidak dapat dibenarkan. Itu sudah melanggar UU Nomor 13 Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Sudah jelas ibu ini bisa ditangkap dan dipenjara. Gimana? Kau jelaskan buktinya. Ibu itu sudah melakukan pelanggaran yang cukup fatal dan ibu juga melakukan penipuan banyak hal, tidak hanya kepada dua pegawai ibu, tapi ke semua pegawai ibu. Jadi gimana ini untuk kelanjutan kasus ini, Bu? Saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah melakukan hal itu, Pak. Dari mana saya melakukan hal itu? Kalau ibu merasa tidak melakukan hal itu, langsung aja kita tanya ke pegawai ibu aja. Gimana, Pak? Jelasin. Iya Pak, ini tuh benar-benar penindasan buat kita. Masa nggak sih? Dari kemarin kerja belum dikasih, terus ijazah saya ditahan, terus gimana? Cari kerja yang lain kalau bisa ditahan ijazah. Itu betul Pak, saya mau resign karena capek. Gaji 2 bulan belum cair. Terus kemarin saya kecelakaan belum dapat kompensasi. Saya ini resign, tapi ijazahnya ditahan. Saya sudah capek Pak, lihat nih. Saya belum dapat gaji Pak. Saya mau menghidupi keluarga bagaimana? Saya mau makan bagaimana? Gimana, Bu? Ibu udah paham kan dengan penjelasan mereka? Apakah ibu nggak mengerti dengan kondisi mereka? Pak, harusnya ya, kalau mereka mau upah dari saya, mereka harus kerja yang benar, nggak cuma mau uang, nggak mau kerja itu cuma istirahat aja, nggak males-malesan. Mereka karyawan saya, sudah sepatutnya mereka menuruti apa Iya, yang saya tahu, Bu. Saya tahu mereka karyawan Anda. Tapi mereka juga udah bilang kan kalau mereka udah bekerja, tapi ibu sendiri juga memberi gaji peternak kan. Mereka juga perlu menghidupi keluarganya, Bu. Tolong ngerti lah, Bu. Mereka juga punya pasangan, Bu. Nggak wajar itu, Bu. di kantor itu ada masalah juga, nggak bisa saya langsung kasih gaji ke semuanya. Kalau mereka karyawan sini juga mereka harus tahu gimana kondisi perusahaan. Ya nggak bisa gitu toh, Bu. Itu kan masalah perusahaan, Bu. Tapi ibu juga harus memperhatikan karyawannya toh, Bu. Karyawan ibu ya harus penting lah. Karena kalau tanpa karyawan ibu, mungkin perusahaan itu tidak bisa berjalan, Bu. Terus bapak maunya apa? Bapak datang ke sini berdua tiba-tiba ke kantor saya, ke perusahaan saya. Ini perusahaan saya, nggak bisa bapak datang seenaknya kayak gitu. Nggak motivasi nih pak. Iya, saya tahu ini perusahaan ibu. Tapi kalau saya dapat laporan dari karyawan ibu, ya pastinya saya datang kok, Bu. Saya datang di sini untuk menyelesaikan. Kalau misalnya itu dibilangin dari tadi tidak bisa dapat jalan keluarnya, kita bawa ke jalur hukum aja, Bu. Karena kalau misalnya ini diterus-teruskan, tidak akan selesai, Bu, ini kasus ini. Nggak bisa kayak gitu pak. Udah, kita bawa ke jalur. Menghargai hak pekerja adalah wujud nyata mencintai tanah air. Menjamin hak pekerja adalah wujud menjaga stabilitas nasional. Keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia bukan sekedar slogan di kelas. Ketika perusahaan menahan hak pekerja, mereka sedang menciptakan ketimpangan yang merusak persatuan. Sedangkan rakyat sejahtera adalah benteng pertahanan negara yang paling kuat. Namun, bagaimana seseorang bisa membela negara jika hak dasar untuk makan dan bertahan hidupnya dirampas? Upah yang tidak dibayar melanggar hak untuk hidup layak.
serta membiarkan perusahaan melanggar aturan upah berarti membiarkan hukum negara dilecehkan. Menegakkan keadilan di dunia Indonesia adalah cara kita mengamalkan Pancasila secara ijazah adalah bukti prestasi, bukan alat untuk memenuhi potensi. Bisnis yang sehat berdiri atas integritas, bukan di atas keringat buruh yang tidak diinginkan. Perusahaan yang hebat adalah memanusiakan manusia, dan negara yang kuat adalah memastikan tak ada satupun keringat rakyatnya yang sia-sia. Mari kita wujudkan iklim kerja yang sehat dan Indonesia yang lebih kuat.